Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haikal Maulana Haji dengan NIM akhiran 59. Jadi di sini saya akan menjalankan yang melaksanakan tugas ya, atau tugas pengganti dari yang tadi siang. Jadi ya mulai aja langsung dari penjelasan kodenya dulu. Oh iya, tadi tadi siang tuh klarifikasi dulu ya. Tadi siang tuh sebenarnya itu tuh sebuah bug ya gitu tuh. Kenapa gitu objeknya, oh si objeknya tiba-tiba teleport gitu saat diberikan inputan yang berbeda gitu. Ternyata itu tuh bug dari saat si versi dari Unity-nya itu. Setelah saya pakai Unity dengan versi yang lebih baru, yaitu ya versi recommend yaitu Unity 6, gitu. Ternyata bisa gitu. Padahal menggunakan source code yang sama gitu. Jadi langsung aja eh ya penjelasan source code-nya. Nah, ini yang 1 sampai baris 3 ini bisa dibilang library-nya untuk menjalani si Unity-nya. Di sini ada public class, player move, uh, tick 2 mono behavior ya, public class. Kenapa public gitu? Ya biar bisa diakses gitu. Player move-nya ini, nah player move, lihat. Di sini ada nama script atau script dengan nama player move. Jadi harus disesuaikan gitu dengan kode atau source code-nya gitu. Jika namanya beda atau berbeda, ya berbeda aja. Entah itu ada tambahan mungkin salah satu atau uh, P-nya kecil atau M-nya kecil itu nggak bakal kebaca. Itu mono behavior ya dia biar jalan lah Unity-nya harus pakai mono behavior. Nah langsung lanjut ke public float speed sama dengan 10F. Public float speed itu sama dengan 10F. Oh iya, tadi itu public itu agar bisa diakses ya. Biar bisa diakses oleh semua ini. Nggak cuma editor juga gitu. Inspektor juga bisa gitu. Terus juga biar gampang gitu diaksesnya. Nggak harus. Misal kalau kayak gini, oh ada project gitu kan yang memerlukan satu script gitu. Tapi dia bakalan ngejalanin beberapa game object atau project atau folder-folder yang ada di hierarki ini. Ya misal kayak player move atau enemy spawn gitu tuh. Nah itu tuh bakalan lama gitu, malah kayak buang-buang tenaga dan juga buang-buang kapasitas dari ini, dari kapasitas dari perangkat ya. Nah karena itu, karena bikin script lagi kan. Nah karena itu scriptnya dibikin public biar biar apa ya, biar nggak bikin lagi gitu. Udah ada gitu, tinggal pakai yang udah ada. Terus langsung ini namanya speed, ini untuk ngatur kecepatan, ini kecepatannya 10 float. Kenapa float ya, biar bisa diatur di angka desimal gitu, misalnya 10,1, 10,2 atau 9,5. Ada public rigid body. Ya rigid body itu ya simpelnya sih untuk memberikan tekstur gitu. Ini dia. Nah iya, dia seperti memberikan tekstur ya. Oh enggak, dia rigid body itu seperti dia tuh kayak bikin si objeknya ini, dia tuh kayak punya isi gitu. Misal kayak graffiti, berat, terus dia body type-nya apa, entah kinematik, statik, atau apapun itu. Nah, itu rigid body. Terus ada void update. Nah, oh iya, di sini belum ada kelas. Ini start ya, seharusnya di sini ada start sih. Tapi itu ya karena di sini cuman apa sih namanya? eh Cuman ngebahas bagian mana itu? Player move-nya aja gitu. Yang mana itu merupakan sesuatu atau
kegiatan yang emang itu diulang-ulang atau secara terus-menerus dipakai gitu. Jadi ya ya dia update gitu tuh. Nah, update itu sendiri ya itu tadi buat untuk sebuah skrip yang untuk dia tuh bakalan terus dipakai gitu atau dipakai berulang kali gitu. Kayak misalnya kalau di mana ini? Nah, ini player move. Dia bakalan looping. Nah, sesuatu yang kayak looping gitu tuh itu bakalan dipakai di update. Nah, dan semacamnya yang mirip-mirip. Intinya dia bakalan terus dipakai gitu source code-nya. Terus ada if input get key code left arrow. Ini garis dua ini bisa dibilang atau ya input get key code A. Nah, artinya ini ya jika terdapat inputan entah itu berupa left arrow atau A dari keyboard, dia bakalan transform rotation. Transform rotation itu 180 volt float float ya 180 F gitu. 0 F, 180 F, 0 F. Nah, gimana kalau dijelasin kayak kurang gitu. Mending langsung ke peragaannya itu, kayak prakteknya gitu tuh. Bakalan jadi kayak gimana dia tuh 180 itu. Nah, jadi ini langsung di play aja. Nah, oh ya ini belum saya kasih gravitasi, jadi ya tadi apa? Dia left arrow ya. Nah, kalau misalkan saya pencet A atau left arrow gitu pada keyboard, maka dia bakalan uh, berbalik 180 derajat gitu pada sumbu Y atau Y derajat besi derajat sih kalau untuk simpelnya ya. Jadi ya, nah seperti itu. Nah sama halnya juga dengan right arrow gitu. Kalau misalkan dia kita kita user sebagai user ya menginputkan gitu tuh suatu misalnya itu right arrow atau D gitu dari keyboard. Nah, dia bakalan transform rotation ke titik awal. Ini titik awal. Karena tadi tuh kan titik awal kita tuh di kanan gitu kan. Dia hadap kanan. Jadi dia bakalan balik lagi ke kanan gitu hadapnya. Nah, gitu. Nah, sama juga sama yang kayak gini, yang up arrow atau W. Nah, ini dia bakalan merubah gitu tuh, merubah posisi dia ke 90 derajat di sumbu Z. Ya pakai sumbu Z gitu meskipun ini apa 2D gitu tapi ya emang benar gitu intinya dia bakalan ngurusin rotasi gitu. Nah, ini kan nanti 90 derajat bakalan ke berarti dia bakal ke atas gitu nengok ke atas gitu ya kita coba wait nah dia nengok ke atas. Nah gimana kalau ke bawah ya ke bawah belum ada gitu bisa aja ditambahin cuman di sini karena nggak ada ya nah dia di normal gitu nggak ada ini kalau ke bawah itu wah, mukanya nggak menghadap gitu nah, nah terus ada lagi namanya float gerakan sama dengan input hit axis horizontal nah di sini dia kayak yang declare ya declare itu tuh declare jika input dapetin input sebuah horizontal ya horizontal itu antara ya horizontal ya sumbu x gitu entah itu sumbu X kanan ke kiri ke kanan atau ke kiri. Nah, sama juga dengan float gerakan dua gitu. Ini vertikal gitu. Nah, ini horizontal sama vertikal ini bukan berarti dia kayak C++ ya, kayak Python gitu. Maksudnya dia cuman kayak ngeprint apa gitu atau something kayak ya gitu teh. Tapi horizontal atau vertikal ini nih dia kayak apa ya? Kayak suatu tipe data atau ya itu deh kalau misalkan ini horizontal gitu terus penulisannya salah atau misalkan di sini vertikal ini vertikal bahasa Inggris coba C-nya ganti K
sama aja kan vertikal. Nah, dia bakalan error nanti di sini. Nah, coba. Nah, tuh error tuh. Nah, ya error karena ya emang nggak sesuai gitu. Makanya ini diganti jadi ini nggak bisa diganti meskipun ini tanda string ya gitu kan, kayak kalau di Python gitu kan bebas gitu kan mau diisi apa gitu, beda gitu. Ya, titik ya itu deh, linear v rigid body titik linear velocity. Velocity ini untuk apa sih namanya, ngatur kecepatan deh, ngatur kecepatan geraknya si objek ini si ini. Oh iya, ini update, auto update sebentar ya. Ini auto update. Oke, kosong. Hasilnya berarti lanjut. Velocity itu untuk ngatur kecepatan, terus ini vektor bikin apa sih namanya, mesin baru ya, vektor 2 ini itu untuk 2D gitu tuh, vektor 2 ya, jadi dia punya X dan Y gitu. Si X nya bakalan diisi sama gerakan kali speed. Ini tuh kayak data frame ya, ini data frame gitu, argumen, bukan data frame, argumen kalau di ini bahasanya. Di sini ada argumen untuk si apa sih vertikalnya, gerakan dua, yaitu ya gerakan dua ini kali speed. Jadi dia bakalan kayak gini, misal kita gerak horizontal nih ke kanan, berarti nilainya nambah satu nih. Nah itu nanti satunya itu bakalan dikaliin sama speed yang mana punya nilai 10 gitu di sini. Gitu. Yang vertikal juga sama. Kayak gitu. Nah, nah gimana hasilnya? Ya kayak gini hasilnya. Sekarang saya coba gunakan ini, Gravity. Mungkin speednya di sini bisa diganti ya, di sini speednya dari inspektor ini, dari Unity-nya. Jadi nggak harus masuk ke codingannya lagi gitu, bisa diatur dari Unity karena ya si siapa namanya float speednya ini nih public gitu. Jadi dia bakalan muncul di Unity-nya gitu. Nah ini bisa diatur gitu. Ini kan coba 10 dulu ya. Ayo kita play. Ini gravitinya satu, maka dia bakalan jatuh nanti. Oh, kelamaan. Kelamaan ya. Ganti-ganti. Jangan 1 deh, 5 deh. Nah, coba lagi. Oh, lama banget. Ya, tapi dia turun ya perlahan karena ketarik gravity. Oh, nggak ganti. Harus di stop dulu. Tak, 10 deh. Nah, langsung turun dia. Oh, langsung turun tuh. Cepat ya. Nah, coba kita ganti speednya ke 20 misalnya. Oke. Jadi cepet. Uh, ya, untuk hasilnya ya seperti itu aja gitu. Hanya simpel gitu hasilnya, nggak panjang-panjang. Ya ini untuk body eye to motor ini bikin sendiri ya. Jadi si codingnya ini itu cuman apa namanya, ngurusin logikanya aja, logika dari si ini komponen-komponen yang ada di hierarki ini. Itu kenapa bisa dapat
maksudnya kayak kayak bisa eh, komponen misal latihan satunya ini dia bisa nyambung ke sini ya karena kita kan pertama udah buat skripnya ya. Nah, skripnya ini nanti bakalan kita masukin ke latihan satu gini nih. Eh, meleset, maaf. Kayak gini. Nah, itu dia bakalan muncul di bawah. Nah, ada dua. Karena tadi kan saya sudah apa masukkan juga, jadi tinggal jadi. Tadi itu sudah jadi gitu, tinggal ngeran aja gitu. Jadi ya nggak usah gitu. Ya itu aja sih yang bisa dihapus tadi. Oke, itu aja hasilnya. Seperti yang bisa dilihat juga ini hasilnya juga aman ya. Tuh, aman. Nggak ada teleport-teleport lagi. Ya, karena tadi itu setelah saya dibagi, setelah saya cari tahu, itu ternyata sebuah bug gitu. Bug dari versi yang saya gunakan itu, versi Unity itu. Nah, sekarang saya menggunakan Unity 6 ya. Versi Unity 6, 6.1. Atau lebih tepatnya di 6000.1.2 F1. Ini versi recommended untuk laptop saya. Jadi ya, nah, nah sebelumnya itu kayak dia objeknya misal di sini. Nah, terus ketika saya ingin apa menginput A atau left arrow gitu, dia pindah ke sini gitu. Tiba-tiba gitu, jauh gitu. Kok begitu? Saya juga bingung. Nah, ternyata itu bug. Bug yang emang ada di situ gitu. Jadi ya, oke ya mungkin cukup mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kekarang jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.